Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam perkuliahan Teknologi Sediaan Padat di Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Kali ini saya, Kurniasari, selama 2 sesi perkuliahan ke depan akan memandu perkuliahan yang dilaksanakan secara daring ini. Pada sesi ke-9 dan ke-10, kita akan membahas tentang tablet salut dan proses penyalutan. Hal pertama yang perlu kita ketahui adalah bahwa proses penyalutan pada tablet dilakukan karena beberapa alasan. Untuk alasan atau tujuan penyalutan yang berbeda, dapat dipilih jenis penyalutan yang sesuai, yaitu tablet salut gula atau tablet salut film. Tablet salut gula dan tablet salut film dapat dibuat untuk tujuan menutupi rasa dan bau zat aktif dalam tablet yang tidak enak, sehingga dapat meningkatkan kenyamanan pasien. Tablet salut gula dan tablet salut film juga dapat dibuat untuk tujuan estetika, untuk memperbaiki penampilan tablet inti. Selanjutnya, pembuatan tablet salut film juga ditujukan untuk meningkatkan stabilitas mekanis tablet, serta melindungi zat aktif dari degradasi akibat udara, kelembaban, atau cahaya. Dengan demikian, dapat meningkatkan stabilitas produk selama proses penyimpanan. Tablet salut film juga dapat dibuat untuk mengatur pelepasan zat aktif dari sediaan. Misalnya, untuk mencegah degradasi zat aktif di saluran cerna, seperti pada tablet salut enterik, mencegah iritasi saluran cerna, atau menghasilkan pelepasan obat yang terkendali. Komponen utama pada tablet salut adalah tablet inti dan eksipien penyalut. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai persyaratan tablet inti yang akan disalut. Pertama, zat aktif dan eksipien pada tablet inti harus tahan pemanasan. Tablet inti juga harus berbentuk bikonveks agar mudah mengalir pada alat salut sehingga mencegah tablet saling menempel. Kekerasan tablet harus cukup tinggi sehingga tahan dan kuat selama proses penyalutan. Keregasan tablet inti harus 0% atau maksimal sekali 0,1%, sehingga tidak melepaskan serbuk selama tablet diputar pada mesin penyalut. Untuk tablet salut film, permukaan tablet harus halus, sementara untuk tablet salut gula diperlukan permukaan tablet inti yang kasar. Selain tablet intinya, eksipien penyalut yang digunakan juga perlu memerhatikan beberapa persyaratan, antara lain, eksipien tersebut harus inert, tidak toksik, dapat membentuk lapisan yang koheren pada permukaan bahan yang akan disalut dan pada kondisi penyalutan. Dapat menghasilkan lapisan yang lentur dan fleksibel, tidak rapuh. Eksipien tersebut juga harus stabil pada suhu yang digunakan pada proses penyalutan. Larut dalam pelarut yang akan digunakan dan kondisi yang ditentukan. Viskositasnya juga tidak boleh terlalu kental, sehingga mudah disemprotkan, serta persyaratan lain yang tercantum pada slide berikut. Selanjutnya, pada slide berikut dapat terlihat contoh panci penyalut atau pen coater yang dilengkapi dengan pengering. Pen coater ini terhubung juga dengan vessel dan peristaltik pump untuk larutan penyalut. Setelah kita mengetahui tujuan penyalutan, jenis dan komponen tablet salut, serta alat penyalut yang digunakan, selanjutnya kita akan membahas tentang tablet salut gula. Tahapan penyalutan tablet salut gula mencakup beberapa tahap. Pada tahap pertama, dilakukan proses sealing. Tablet inti yang mengandung disintegran saat berkontak dengan larutan penyalut yang berair dapat mengembang dan tablet dapat pecah. Oleh karena itu, diperlukan tahap sealing ini untuk melindungi tablet inti dari larutan penyalut berair. Eksipien yang digunakan pada tahap sealing adalah larutan yang mengandung polimer hidrofobik, seperti selak, selulosa asetat ftalat, dan polivinil asetat ftalat. Tahap kedua adalah tahap subcoating atau laminating. Tahap ini dilakukan untuk mendapatkan bentuk tablet inti yang sebulat mungkin dengan sudut yang minimal. Pada tahap ini, tablet inti disalut sebanyak 3-5 kali dengan larutan sukrosa di dalam polimer. Polimer yang digunakan bisa gelatin, alginat, PVP, selulosa, atau gum. Eksipien opacifier seperti titanium dioxide juga dapat ditambahkan pada larutan subcoating. Tahap ketiga adalah tahap smoothing.
Pada tahap ini dilakukan 5-10 kali penyalutan dengan larutan sukrosa 60-70%. Penambahan bobot yang terjadi pada tablet inti setelah tahap ini dapat mencapai 30-50%. Tahap selanjutnya adalah tahap coloring, dengan menyalut tablet dengan larutan sukrosa yang mengandung pigmen pewarna. Dan tahap terakhir adalah tahap polishing, yaitu melapisi tablet salut dengan Carnauba wax atau beeswax untuk mendapatkan tablet salut yang mengkilap. Selanjutnya, jika ingin ditambahkan identifikasi pada tablet salut tersebut, dapat dilakukan proses printing dengan menggunakan formula tinta yang merupakan campuran selak, alkohol, pigmen, lecitin, antifoam, dan pelarut organik. Pada slide berikut, dapat dilihat eksipien-eksipien yang dapat digunakan pada masing-masing tahapan penyalutan gula. Terdapat beberapa tantangan dalam proses produksi tablet salut gula. Yang pertama, waktu penyalutan yang lama dan proses produksi yang rumit dapat menghasilkan ketebalan dan warna lapisan beragam pada tablet yang dihasilkan. Kenaikan bobot tablet juga dapat hingga 25-50%, sehingga bobot dan ukuran tablet menjadi sangat besar. Pada tahap sealing, dilakukan penyalutan dengan penyalut tahan air atau hidrofobik, sehingga dapat memperlambat proses disolusi. Permasalahan lain pada tablet salut gula antara lain chipping yang diakibatkan konsentrasi insoluble filler yang tinggi, cracking akibat penyerapan lembab oleh tablet, tablet basah atau sulit kering akibat kandungan invert sugar hingga 5%, serta twinning atau lengket akibat bentuk tablet inti yang kurang biconvex atau proses pengeringan yang tidak optimal. Selanjutnya, tablet salut gula perlu dievaluasi untuk menjamin tablet salut yang dihasilkan memiliki karakteristik kriteria tablet salut gula yang baik. Pada slide berikut, dapat dilihat karakteristik tablet salut yang perlu dievaluasi, baik berdasarkan persyaratan kompendial maupun non-kompendial. Pada tablet salut gula, kenaikan bobot tablet merupakan salah satu parameter yang dievaluasi pada tahap in-process control. Kenaikan bobot tablet setelah penyalutan dapat mencapai 25-50%, tergantung dari hasil optimasi dan validasi industri farmasi. Keregasan tablet salut gula harus 0%, karena berkurangnya bobot tablet salut dapat mengindikasikan terlepas atau terkikisnya lapisan penyalut tablet. Selanjutnya, kekerasan tablet dan keseragaman sediaan yang mencakup keragaman bobot dan keseragaman kandungan juga perlu diuji untuk menjamin kualitas tablet salut gula yang didistribusikan kepada masyarakat. Karena penyalutan gula bukan ditujukan untuk mengendalikan pelepasan zat aktif dari tablet, maka persyaratan waktu hancur dan disolusi tablet salut gula sesuai dengan persyaratan waktu hancur dan disolusi tablet tidak bersalut. Persyaratan disolusi tablet salut gula dapat dilihat pada slide berikut. Berikut adalah referensi yang dapat digunakan untuk mempelajari lebih lanjut topik ini. Demikian perkuliahan ini. Setelah mengikuti topik penyalutan tablet di sesi 9 ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang penyalutan secara umum, serta merancang formula dan proses penyalutan tablet salut gula. Pada sesi selanjutnya, kita akan membahas tentang formula dan proses penyalutan tablet salut film, baik tablet salut film biasa maupun tablet salut film lepas lambat, dan tablet salut film enterik. Terima kasih atas perhatian dalam mengikuti perkuliahan sesi ke-9 ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.